Jadi ini lu kene. Nah. Napi nika Pak Putu? Ini ubi perahu ada nih. Nggih. Ubi singkong. Sele nggih. Tuh. Oten. Bukan keselo nih, ubi singkong. Singkong. Napi niki wasane jajan. Pais. Pais. Oke. Nggih. Apa ada nih? Pais. Makin siang, perut makin terasa lapar ya. Karena Tiang masih punya banyak stok buah gatep, jadi ada baiknya kita ajak Pak Putu untuk membuat jaje alias kue dari tanaman khas Nusantara ini. Baik Pak Putu, kalau cuma potong-memotong itu mudah. Apapun yang bisa bikin perut kenyang, pasti Tiang lakukan. Oh iya, kami akan membuat jaje paes. Jadi, selain gayam, kita juga membutuhkan singkong sebagai bahan tambahan dan perekat adonan. Tapi tenang, urusan ubi kayu ini dibereskan oleh Pak Putu. Busur deh. Ampun niki Pak. Taruhnya sana. Oh nggih. Taruh. Ya. Busuran yang getap-getap. Oh nggih Pak. Taruh kamu lakong incut nah. Angin api niki Pak. Ini lap-lap lu nyana. Oh niki ya. Nyana lap. Direbus nggih. Rebus. Oh nggih. Kita mau pulang kamu. Nggih. Terus mau ulak dia nah. Oh nggih. Ulak. Langsung niki tiang getap dipotong. Tiang Ya, ulak. ya. Oh nggih. Nah, ada lagi satu bagian dari pohon gayam yang bisa dijadikan bahan masakan sekaligus obat. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kulitnya. Seperti yang Pak Putu bilang, dulunya para orang tua biasa menjadikan kulit batang gayam sebagai obat sakit perut alias diare. Bagian kulit batang gayam ini cukup keras dan mengandung banyak getah berwarna merah dan rasanya pahit. Tapi jangan dibagi gua dulu. Nah, batang gayam yang sudah dimemarkan ini tinggal direbus untuk mengambil sarinya. Rebusnya sekitar 10 menit. Sementara menunggu air rebusannya mendidih, Tiang bisa bantu Pak Putu membungkus adonan jaje yang sudah dibuat. Kata Pak Putu, cara membungkusnya begini. Ambil sedikit adonan jaje dan letakkan di tengah daun pisang, kemudian dipipihkan dan ditambahkan gula sebagai pemanis. Barulah kemudian kedua ujung daunnya ditutup dan disemat lidi, biar adonannya tidak keluar. Mudah kan? Silakan dicoba. Satu adonan bisa dapat banyak bungkusan jaje pais. Itu artinya kita bisa makan besar. Kalau semua adonan sudah dibungkus, berarti tugas kita tinggal membakarnya sampai matang. Jaje pais gayam ini memang dimasak dengan cara dibakar, sehingga kue yang didapat lebih padat dan kering. Tentu saja aroma jaje pun akan semakin harum karena pembungkusnya adalah daun pisang. Selama dibakar, bungkusan jaje harus tetap dibolak-balik biar masakannya merata. Ini dia, jaje pais gayam hasil masakan kami kali ini. Ada apa nih? Saya beli. Jas tu. Niki beli. Wow, dan buah hulung, buah napi niki beli. Oh, niki buah gatep niki. Buah gatep. Nggih. Coba cengek Bun. Kayaknya niki buah gayam yang di bahasa Indonesia nih. Buah gayam. Benar kayak niki.
Oh, nggih. Ane cena niki punya nih. Oh, niki punya nih gede niki. Nggih. Oh, gede masih ge. Nggih. Niki punya paling gede nih. Ini yang paling besar. Winten gede. Ada yang lebih besar. Winten. Oh, winten. Kayaknya jangan niki beli. Jangan saja niki. Boleh dipanenin? Ngidang. Idang. Nggih. Ayo Nah, coba. niki. Jangan coba. Tiang cuma bisa naik sampai di sini, Bli. Sudah tidak bisa gerak lagi. Jangan sampai Tiang bisa naik tapi tidak bisa turun nih. Jadi, Tiang bantu mengarahkan Bliwayan memilih buah mana yang bisa diambil saja ya. Bagi warga desa, biasanya buah tahunan ini dijadikan bahan makanan alternatif karena rasanya yang enak dan mengenyangkan. Buah gayam tumbuh di ujung-ujung ranting sehingga kita perlu alat untuk mengambilnya. Dengan menggunakan galah, buah gayam dijatuhkan langsung dari tangkainya. Tapi tenang, kulit buahnya keras, jadi isinya tidak akan rusak. Yang diambil yang sudah berwarna kuning, yang menandakan buahnya sudah masak. Angkat. Yuk. Kita niki biasanya panen beli? Setiap akhir tahun sekali. Akhir tahun. Oh, Nggih. tua atau jepok niki? Nggih. Setahun sekali. Nggih. Bulan apa nih kebiasaan nih? Bulan September, Oktober. September, Oktober sampai Desember Nggih, ya? sampai Desember. Oh, beli. Yang metakon sih asikin niki beli. Tapi Yang tiang biasanya ngajeng buah gatep, niki tuah melab-lab, mungkin tuah hanya direbus. rebus nggih. Yang Riki dados niki olah angin makanan lianan. Dados. Napi niki Angin jukut dados. jukut dados, Nggih, jajo. jaje. Nggih. Bagian dari gayam yang bisa dimakan adalah isinya. Bagian dalam buah ini terbungkus kulit keras, jadi Tiang dan Bliwayan harus membukanya agar didapat isinya. Isinya berwarna putih kekuningan dengan bentuk mirip seperti ginjal. Karena menggunakan pisau tajam, kita harus perhatikan Bliwayan baik-baik agar tidak salah mengupasnya. Sip, semua sudah terkumpul, jadi Tiang izin bawa isin buah gayam ini ya, Bli. Beli, pun akeh niki beli. Pun ada siang waktu niki. Nggih, dados. Makin olah tiang niki nggih. Nggih. Suksema niki beli. Nggih, makasih. Nggih, suksema. Terima kasih beli. Nggih. Pamit dulu beli nggih. Nggih, giring-giring. Untuk membuktikannya, Tiang sudah bersama Ibu Loh yang akan mengajarkan membuat salah satu makanan khas Bali yang sangat terkenal kelezatannya, yaitu jukut meliklik. Tentu saja yang menjadi bahan utama adalah buah gayam yang sudah dikupas. Sebelum dimasak, bagian kulit dari gayam harus dibuang hingga didapat bagian biji gayam yang berwarna putih. Selanjutnya, buah gayam tinggal dipotong-potong. Tidak ada aturan khusus seberapa besar irisannya, sesuai selera. Tujuannya agar mudah matang dan enak dimakan. Oh iya, buah gayam ini agak bergetah, jadi kalau selesai diiris harus langsung direndam agar buah tidak berubah menjadi merah seperti warna getahnya. Nah, kalau urusan buah gayam sudah beres, Tiang lanjut ke tugas berikutnya. Salah satu keunikan jukut meliklik ini adalah cara membuat dan memasak racikan bumbu serta bahannya. Beragam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, dan lain-lain ini tidak diulek seperti biasanya. Tapi, kata Bu Loh, bumbu-bumbu penyedap masakan ini cukup diparut saja. Ini dimaksudkan agar rasa segar dan aroma bumbu lebih terasa. Sip, Bu. Yang penting masakan kita ini rasanya enak. Oh iya, selain gayam, jukut meliklik biasanya dimasak dengan mencampur berbagai jenis sayuran dalam satu pot atau belanga tanah. Kita bisa menggunakan kacang panjang, daun kelor, atau sayuran kesukaan lainnya sesuai selera. Semua bahan dan bumbu akan dimasak dengan cara direbus.
Yang pertama dimasukkan ke dalam pot belanga adalah sayuran yang bertekstur agak keras seperti gayam ini. Berikutnya, campuran parutan kelapa, bumbu parut, serta terasi dan garam tinggal dimasukkan ke dalam pot tanah. Oh iya, cara memasak jukut melik-lik ini juga khas karena dimasak dalam pot tanah liat. Jadi, rasanya semakin mantap. Semua bahan dan bumbu tinggal ditunggu sampai kuah mendidih dan matang. Enak dan Enak bu, pun enak bu. Giring ajeng! Menikmati jukut melik-lik dengan buah gayam yang istimewa tentu saja sangat enak. Kalau ke Bali, jangan lupa coba makan ini ya. Ketut. Ngomong-ngomong, Mujang butuh ngupas anggur nih Ki. Emang kalau ngain api? Oh, mau buat jajah dadar. Habis itu buahnya dipakai sele anggur. sele anggur. Nih Ketut yang ngupas anggur ya. Tiang masih berada di daerah Banyupoh, Kabupaten Buleleng. Sekarang, Tiang diberi tugas penting membersihkan buah anggur sebagai bahan membuat jaje atau kue dadar. Kata Bu Ketut, yang dipakai adalah anggur yang sudah masak, tapi bijinya harus dibuang terlebih dahulu. Nantinya buah bercita rasa manis segar ini akan dipakai sebagai bahan pewarna sekaligus isian jaje dadar. Buah segar saja sudah enak, apalagi kalau sudah dimasak jadi jaje. Pakai ini, Bu. Adonan jaje dadar ini terdiri atas dua bagian, kulit pembungkus dan isiannya. Bagian kulit jaje dibuat Bu Ketut dengan mencampur tepung tapioka dan tepung beras yang diaduk dengan garam dan air. Kata Bu Ketut, adonan dibuat encer agar mudah dimasak dan dicetak dalam panci anti lengket. Bu Ketut. Iki sampai halus nih Ki. Sebuah halus itu. Coba. Agar bisa menjadi pewarna adonan kulit jaje dan mudah dimasak jadi isian jaje, buah anggur harus Tiang haluskan. Seperti kata pepatah, tidak ada akar, rotan pun jadi, tidak ada blender, ulekan pun bisa dipakai menghaluskan anggur ini. Tapi, Tiang harus mengeluarkan tenaga ekstra. Bu Ketut. Niki begenap niki anggurnya. Cukup. Nah, agar hasil kue nantinya bisa berwarna cerah dan rasanya juga biar lebih segar-segar manis, sebagian hasil ulekan buah anggur bisa dicampurkan. Sementara sebagian lagi akan menjadi isian jaje dadarnya. Nah, sisa anggur yang sudah Tiang haluskan tinggal dimasak jadi selai untuk menjadi isian jaje dadar. Buah anggur dimasak dengan campuran gula pasir. Gula pasir akan membantu mengurangi rasa asam buah anggur sehingga selainya nanti bisa jauh lebih manis. Selain itu, gula pasir yang dimasak dan menjadi karamel bisa mengentalkan buah anggur hingga menjadi selai padat. Udah menit niki nanti matang. Dimasak dengan sedang, kandungan air anggur akan berkurang hingga 70%. Kata Bu Ketut, sisa anggur yang kering inilah yang disebut selai. Warna sari anggur ini akan menjadi ungu tua dengan aroma anggur yang khas. Sekitar 30 menit, selai buah anggur asli Banyupoh selesai. Nah, khusus untuk kulit jaje dadarnya, dibuat dengan cara yang sedikit berbeda.
Ketut harus menggunakan panci anti lengket dan mengoleskan mentega agar adonan tidak melekat pada dasar penggorengan. Panci berbentuk bulat ini diberi 1 sendok takaran adonan sesuai dengan ketebalan kulit jaje dadar yang diinginkan. Jika bagian bawahnya sudah matang, tinggal dibalik agar sisi lainnya ikut masak. Bu Ketut, Ya, baliknya pakai tangan. tangan 5. Wih, Sing Keren, kepes Bu. tuh, sing kepes. debus Bu Ketut. Makasih. Bu Ketut saudaranya Limat. Masa? Bisa balikin gitu, hebat banget. Terus, Wih, jam terbang Bu Ketut di dunia perjajahan terbukti sudah. Membalik adonan tidak bantu apapun, cukup pakai tangan kosong saja. Kata Bu Ketut, 1 adonan ternyata bisa menghasilkan puluhan lembar kulit jaje dadar. belebang tuh tuh. Belebang nih, Ki. Belebang selene bos. Nah, angkir bu tuh. Yang penggorengannya angkir tuh. Diangkat sampai penggorengannya berapa? Penggorengannya angkir. Kalau isian selai anggur sudah matang dan kulit jajenya juga sudah masak, berarti tugas kita tinggal membentuk dan mencampur kedua bahan ini. Begini cara menggulung jaje dadar. 1 lembar kulit jaje diisi dengan selai anggur. Kemudian 4 sisi bagiannya dilipat hingga menutupi bagian tengah jaje. Kali ini aku cepat belajar ya Bu. Lipatan jaje dadar bikinan Tiang rapi kan Bu? Ampun telah sih Kak adonannya. Lah, Jadi jangan icipin Bu. Tadi kapti. Mungkin asan itu. Selainya nyangal Bu. Ayo Bu. Ada banyak ragam olahan makanan yang bisa dibuat dari anggur. Tiang sudah membuktikannya. Rasa jaje dadar ini jelas berbeda dengan jaje dadar yang pernah Tiang coba sebelumnya. Satu, 2, angkat Bu. Setiap keranjang beratnya mencapai 50 kg. Bayangkan, badan Tiang yang langsing ini mengangkat keranjang-keranjang penuh anggur, bisa-bisa encok deh. Kuat. Tapi Tiang tidak mau kalah sama ibu-ibu di sini. Jadi, ayo kita bereskan. Di daerah yang berjarak sekitar 125 km dari Denpasar ini, setiap harinya ada saja kebun anggur yang panen. Setiap kebun bisa menghasilkan 3 ton buah anggur Bali segar. Nantinya, hasil panen ini akan memasok kebutuhan buah anggur di Bali dan dikirim ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Anggur merupakan tanaman perdu merambat yang tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas musim kemarau yang cukup panjang. Setelah dipanen, buah anggur memiliki akan daya simpan sekitar 4 hingga 6 hari, tergantung cara penyimpanannya. Nah, selesai menguras tenaga ikut panen anggur, saatnya Tiang isi perut dulu, biar ada tenaga. Jadi kan masak napi nih bukan deh. Ikut base bongkot. Puas main-main, sekarang saatnya mengisi perut. Untunglah Bu Kadek sudah menyiapkan semua bahan masak jukut bakso bongkot buah anggur. Kali ini yang kami gunakan adalah buah anggur yang masih muda dan berwarna hijau. Rasa buahnya masih asam, tapi kata Bu Kadek, ini sangat cocok jika digabung dengan bumbu jukut bakso bongkot. Ayang daunnya manggur. Buat numis. Yang harus Tiang lakukan ini membuang biji anggur. Terlihat mudah,
Tapi kalau dikerjakan susah juga ya. Benar kan caranya? Ukuran buah yang kecil-kecil dan mengandung banyak air membuat licin kalau dipegang. Ya kan nang jadi niki. Petik. Batangnya tenang niki. Selain buah, kita juga menggunakan bagian pucuk daun muda anggurnya. Semakin banyak kan, semakin bagus. Oh iya, biar jukutnya semakin sedap, Bu Kade sudah menyiapkan ikan sebagai tambahan. Oh iya, ada satu bumbu dan bahan masakan lain yang akan ditambahkan, yaitu bongkot. Teman mungkin mengenal bongkot dengan sebutan kecombrang. Nah, yang digunakan adalah bagian pangkal batang bongkot. Semua bahan ini diiris-iris. Kalau bahan masakan sudah disiapkan, saatnya menghaluskan bumbunya. Perpaduan ragam rempah ini bisa membuat ikan menjadi tidak terlalu amis dan membantu mengurangi rasa asam buah serta daun anggurnya. Bumbu yang sudah dihaluskan kemudian ditumis sampai matang, aduk-aduk terus sampai harum. Kata Bu Kade, begini nih warna bumbu akan berubah kalau sudah matang. Setelah itu barulah kita masukkan irisan buah anggur dan daunnya. Diaduk-aduk sampai bumbu meresap ke daging buahnya dan daun anggur menjadi layu. Barulah kemudian masukkan lauk tambahan dan air sebagai kuahnya. Masak apa nih Bu? Masak daun anggur. Daun anggur? Saya urapan. Urapan daun anggur? Oh. Jangan Bu. Jangan. Oh, tumben teh dengan itu Bu. Beruntungnya Bu Komang sudah menyiapkan bahan masakan tradisional khas Banyupoh yang terbuat dari daun anggur. Yang penasaran Bu, seperti apa rasanya jukut murap anggur itu? Biar cepat makan, kita harus cepat menyelesaikan tugas dari Bu Komang. Dia harus memetik dan memilih daun anggur yang masih muda. Ini kan Bu, anggurnya apa nih Bu? Daunnya? Ini tua? Ani muda. Yang muda? Oh. Ini ya anggur apa Bu? Barang sampi. Oh, berarti yang tua untuk makan ternak ya Bu ya? Berarti makanan kita sama dong Bu, kayak sapi? Ya sama. Saudara kali Bu ya? Misalnya. Oh, misanan. Kata Bu Komang, masakan sejenis urap yang mau kami buat ini memang pas dicampur dengan daun anggur. Mungkin bagi kita daun anggur belum terlalu familiar untuk digunakan sebagai bahan masakan. Tetapi di beberapa negara seperti Yunani, Vietnam, Turki, dan Rumania, daun anggur merupakan bahan utama pembuatan makanan yang khas. Menurut beberapa artikel, daun anggur merupakan sumber serat dengan kalori yang sedikit. Bahkan, menurut Linus Pauling Institute, secangkir daun anggur mengandung 15,2 mikrogram vitamin K. Wah, ternyata daun anggur sehat kan? Nah, kalau mau masak enak, kita memang butuh racikan bumbu istimewa agar rasa makanan menjadi semakin mantap. Dan Bu Komang sudah menyiapkan semua rempahnya. Jadi Tiang tinggal mengerahkan tenaga untuk menghaluskannya. Ada bawang, cabai, kemiri, kunyit, jahe, dan lain-lain. Semuanya harus dihaluskan. Biar cepat makan, Tiang harus cepat menggiling bumbu ini. Selain bumbu, ada satu bahan campuran yang harus dan wajib masuk ke dalam adonan jukutnya, yaitu kelapa.
Kelapa yang digunakan pun adalah kelapa tua dan diparut. Tapi sebelum diparut, kelapa harus dibakar terlebih dahulu. Tujuannya agar kelapa sudah matang saat dicampur bahan lain. Kelapa atau Cocos nucifera ini adalah salah satu bahan masakan yang paling banyak digunakan pada beragam jenis masakan tradisional Nusantara. Kelapa juga dibakar dengan api dari kayu, jadi aroma dan rasa gurih kelapanya lebih keluar dan lebih enak. Kata bukan deh. Tiang sih percaya, soalnya dari bumbu dan bahan saja sudah enak, apalagi kalau sudah dinikmati nanti. Kelapa bakar selanjutnya tinggal diparut, tapi sebelumnya kulit bagian luarnya yang gosong harus dibuang terlebih dahulu. Pas diparut, aroma kelapa semakin harum. Teman di rumah bisa mencium aromanya tidak? Pacingain dulu, cukup nih. Nah, daun anggur yang sudah bersih tinggal direbus. Selain untuk mematangkan daunnya, perebusan ini juga untuk menghilangkan kandungan getahnya. Jadi, kalau sudah direbus, daun anggur tinggal dicampur bumbu dan siap dimakan. Nah, dengan air mendidih dan api yang besar, daun anggur cukup direbus sekitar 10 menit saja. Kalau sudah lembut, tiang tinggal angkat dan tiriskan. Bumbu sudah dihaluskan, kelapa sudah diparut dan daun anggur juga sudah masak. Jadi, sekarang tinggal mencampur semua bahan. Aduk bumbu halus dengan daun anggur iris. Tambahkan garam biar semakin mantap. Terakhir, parutan kelapa bakar. Campur semua bahan sampai merata. Komang, Ya, bikinnya sampun kunyah nih mencampur bumbunya. coba cicipin kayak asalnya tuh. Cicipin. Pas buat lagi. Be, Ini cicipin. cicipin. Sarang-sarang ya? Barang berdua ya. Kan asalnya nah. Ini jane tuh. Ini mari sajan. Jangan. Segarnya bunga. Berarti udah selesai nih ya. Tinggal dimakan ya. Kalau dimakan. Mantap. Giring ajeng. Siapa yang sangka daun anggur yang jarang dimanfaatkan sebagai bahan masakan ini ternyata bisa enak dijadikan jepit murad. Jangan kamu. Lu sangka Pas. Soal rasa sudah pasti jangan. Mantap. Pas. Ini aja nggak jago kali itu. Gambar dong bu. Jangan Gambar bu. Bu Komang. Ya, Ternyata nih, Putu baru tahu daun anggur bisa diolah jadi makan apa nih? urapan, Tapi ada nih. urapan, daun anggur. Nih, jangan salah ya bu. Bahasannya lah. Bahasannya pas nggak? Salah bu, salah. Deh, Bu. Jane. Deh, ya. Ah, Mantap. mantap.